Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang, wah kayaknya banyak banget yang ngalamin ya. Asam lambung atau GERD. Tapi ini kita coba lihat dari sudut pandang yang agak beda. Mungkin jarang Anda pakai kacamata ini, gimana sih hubungan eratnya sama kondisi pikiran, tingkat stres, dan juga kecemasan yang mungkin Anda rasakan sehari-hari. Nah, sumber utama kita kali ini dari materi Gilang Satria Terapi. Jadi, misi kita bareng-bareng nih mau coba bongkar gitu ya. Gimana sih faktor psikologis ini bisa jadi bukan cuma pemicu biasa, tapi jangan-jangan malah akar masalahnya asam lambung. Dan gimana pemahaman baru ini harapannya bisa buka cara pandang lain buat menanganinya. Oke deh, langsung aja yuk kita bedah. Jadi apa sih sebenarnya inti dari perspektif ini soal penyebab GERD? Kok bisa gitu pikiran nyambung ke lambung? Iya, jadi konsep dasarnya ini bisa dibilang cukup mengubah cara pandang umum ya. Perspektif ini bilang kalau GERD itu seringkali bukan cuma masalah fisik di lambung aja. Lebih dari itu, ini kayak sinyal dari tubuh kita. Sinyal bahwa ada sesuatu yang nggak seimbang, gitu. Terutama di sistem saraf. Dan ini sering banget dipicu sama stres yang kelamaan atau mungkin kecemasan yang, terpendam. Jadi ini benar-benar ngomongin koneksi pikiran tubuh yang kuat banget. Ya, sering disebut psikosomatis itu. Fokusnya jadi geser nih, bukan cuma soal produksi asam lambung yang kebanyakan, tapi lebih ke regulasi sistem tubuh kita secara keseluruhan yang keganggu gara-gara tekanan psikologis. Oke. Jadi ini bukan sekedar, lambung saya emang sensitif gitu ya. Tapi lebih kayak, wah sistem yang lebih gede nih lagi kasih kode. Kalau gitu apa aja pemicu utamanya dari sudut pandang psikosomatis ini menurut sumbernya? Jadi sumber ini nyorot beberapa pemicu kunci. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling sering kita dengar ya, tapi kadang dampaknya nggak benar-benar kita pahami. Stres kronis dan kecemasan. Nah, pas kita stres atau cemas terus-menerus nih, tubuh kita kan secara naluriah langsung aktifin mode darurat. Yang itu tuh fight or flight, lawan atau lari. Ini bikin sistem saraf simpatik, ini kayak sistem gas di tubuh kita, jadi terlalu aktif. Wah, tunggu dulu. Kalau sistem gasnya ini nyala terus, aktif terus, apa dong dampaknya ke pencernaan kita secara spesifik? Kayak mesti dipaksa jalan terus nggak sih tanpa istirahat? Betul, analoginya pas banget itu. Pas sistem simpatik ini dominan, dampaknya tuh nyata banget ke fungsi tubuh. Pertama, fungsi pencernaan kita itu melambat. Cukup drastis malah. Kenapa? Ya karena tubuh mikirnya kita lagi dalam bahaya serius nih. Jadi energi itu dialihkan. Dari tugas yang dianggap nggak darurat, kayak nyerna makanan, dipindah ke otot-otot besar, buat persiapan fisik. Jadi energinya pindah dari perut ke otot ya. Pantesan ya kadang kalau lagi stres berat gitu, perut rasanya nggak gerak atau malah jadi kembung. Persis. Itu satu. Kedua, otot-otot jadi tegang tanpa kita sadari. Terutama di area perut, dada, terus bahu sama leher. Nah, ini yang sering bikin sensasi nggak nyaman. Begah, sesak, atau nyeri di ulu hati sama dada. Yang kadang bikin panik kan, karena mirip gejala jantung kan. Iya, itu sering banget bikin khawatir. Nah, poin ketiga ini nih, yang krusial banget buat GERD. Katup antara lambung sama kerongkongan, namanya sphincter esofagus bagian bawah, itu fungsinya bisa melemah atau jadi nggak teratur gara-gara stres kronis ini. Kan katup ini harusnya kayak pintu otomatis ya, nutup rapet abis makanan masuk, biar asam nggak naik. Tapi karena sistem sarafnya lagi kacau gitu ya gara-gara stres, kontrol otot katup ini bisa keganggu. Jadi secara harfiah nih, stres bisa bikin pintu penahan asam itu jadi agak longgar atau kerjanya nggak bener. Wah, ini koneksi fisik langsung yang mungkin banyak orang nggak sadar ya. Tepat sekali. Ini bukan sekedar korelasi loh ya, tapi beneran mekanisme fisik yang terpengaruh. Ini salah satu insight penting dari perspektif ini. Stres itu punya dampak fisik langsung ke mekanisme katup lambung. Oke, itu kan stres yang kita rasain sehari-hari. Ada faktor lain nggak sih yang dianggap penting juga sama sumber ini? Ada. Sumber ini juga nyorot faktor kedua yang seringkali kelewat gitu aja. Trauma masa lalu. Pengalaman traumatis atau mungkin tekanan emosi yang berat di masa lalu yang mungkin belum tuntas kita proses, belum kita lepasin sepenuhnya, itu tuh bisa kayak mengendap di sistem saraf kita. Jadi semacam ketegangan kronis gitu. Mengendap ya? Iya.
Mungkin kita ngerasa udah move on, ya kan? Tapi di level bawah sadar, tubuh kita tuh masih nyimpen memori tegangnya itu. Dan terus ada di kondisi kayak siaga level rendah gitu. Nah, ketegangan yang terpendam ini secara diam-diam bisa terus-menerus mancing respons stres dan ganggu fungsi organ, ya termasuk lambung. Bahkan bertahun-tahun kemudian. Wah, ini menarik tapi sekaligus agak bikin merinding juga ya. Ngebayangin rekaman lama masih bisa ngaruh ke fisik kita sekarang tanpa kita sadar betul. Oke. Terus gimana dengan cara kita mikir sehari-hari? Pola pikir gitu apa itu juga bisa jadi pemicu? Oh, sangat bisa. Itu poin ketiga yang ditekankan banget. Pola pikir negatif. Ini termasuk kebiasaan overthinking, mikir berlebihan, atau selalu khawatir soal hal buruk yang belum tentu kejadian. Dan yang paling nyambung sama GERD nih, fokus yang berlebihan ke sensasi fisik. Maksudnya gimana tuh? Jadi, sedikit aja ada rasa nggak nyaman di dada atau perut, pikiran tuh langsung lompat ke skenario paling buruk. Wah, asam lambung naik parah nih. Atau jangan-jangan ini penyakit serius. Nah, kecemasan ini, kayak yang tadi kita bahas, malah memicu respons stres lagi kan? Yang akhirnya memperparah gejala fisik. Gejalanya makin parah, cemasnya makin jadi. Ini yang disebut lingkaran setan, antara pikiran sama gejala fisik. Rasanya nyata dan capek banget ya buat siapa aja yang kejebak di dalamnya. Nah, selain gejala fisik GERD yang udah umum kita tahu lah ya, kayak heartburn, dada panas, mual, mulut pahit gitu, perspektif ini punya sorotan khusus nih ke sensasi lain yang sering nemenin. Ini bagian yang kayaknya penting banget buat Anda kenali juga. Betul banget. Sumber ini mengelompokkan jadi sensasi 3P. Ini cara unik ya buat memahami gejala-gejala yang sangat dipengaruhi kondisi pikiran dan kecemasan. Bukan sekedar masalah fisik murni. Coba kita bedah satu-satu ya. Soalnya ngenalin ini aja udah bisa bantu banget. Yang pertama itu paranoid. Tapi perlu digarisbawahi ya, ini bukan paranoid gangguan jiwa gitu, bukan. Lebih ke kecenderungan pikiran buat langsung mikir yang paling buruk tiap kali ngerasain sensasi fisik tertentu. Contohnya gimana tuh? Parno ini. Misalnya nih, ada nyeri dikit aja di dada kiri, pikiran langsung, waduh ini pasti serangan jantung. Padahal bisa jadi cuma otot dada aja yang tegang gara-gara cemas tadi. Atau napas rasanya agak berat dikit, langsung khawatir, wah pasti ada masalah serius nih di paru-paru. Pikirannya jadi katastrofik banget gitu. Ngebayangin skenario terburuk dari sinyal tubuh yang mungkin sebenarnya biasa aja atau nggak bahaya. Ya ampun, hidup dalam ketakutan gitu terus pasti capek banget ya. Sedikit sensasi aja bisa jadi ancaman gede rasanya. Oke, itu P yang pertama. Terus P yang kedua? P yang kedua itu panic attack. Ini sering banget kepicu sama sensasi fisik yang muncul mendadak. Akibat loncakan adrenalin pas lagi cemas. Kayak misalnya jantung jadi deg-degan kenceng banget, nafas jadi pendek dan cepet, ada sensasi melayang atau keliengan, keringat dingin, gemeteran. Oh, yang tiba-tiba gitu ya? Ya, tiba-tiba dan rasanya kuat banget. Nah, karena sensasinya ini kuat dan nggak biasa, pikiran kita salah mengartikannya. Dikira ini tanda bahaya yang nyata, yang mengancam jiwa. Muncul pikiran kayak, saya bakal mati atau saya bakal pingsan. Respons takut terhadap sensasi inilah yang kemudian meledak jadi serangan panik penuh. Padahal, sensasi fisiknya sendiri, ya meskipun nggak nyaman banget ya, seringkali cuma manifestasi dari respons lawan atau lari yang berlebihan tadi. Jadi serangan panik itu bisa dibilang reaksi ketakutan kita terhadap sensasi fisik yang sebenarnya dipicu cemas awal. Interpretasi pikiran jadi kuncinya ya di sini. Tepat. Gimana pikiran Anda nerjemahin sensasi itu yang nentuin respons selanjutnya. Nah, P yang ketiga adalah pusing keliangan. Oh, ini juga sering banget didengar nih. Iya, ini sensasi yang ulum banget. Rasa goyang, nggak stabil, kayak lagi di atas perahu gitu. Atau kayak mau jatuh. Sumber ini ngejelasin kalau sensasi ini seringkali bukan karena ada masalah di organ keseimbangan fisik kita loh, tapi lebih karena kombinasi beberapa faktor terkait stres. 1. Otot yang tegang kronis di area leher sama bahu, gara-gara stres tadi, itu bisa ngaruh ke aliran darah atau sinyal saraf ke kepala. 2. Pas kita cemas, pola nafas kita kan cenderung jadi pendek, cepet, dangkal di dada aja. Nah, ini bisa bikin ada sedikit perubahan kadar oksigen sama karbon dioksida di darah, yang akhirnya micu rasa pusing ringan atau keliangan itu. Oh, jadi ada penjelasan fisiologisnya juga ya, kenapa keliangan sering barengan sama cemas atau GERD psikosomatis ini. Betul.
Oke, jadi ngenalin 3P ini, parno, panik, dan pusing sebagai kemungkinan bagian dari respons stres atau cemas, dan bukan selalu tanda bahaya fisik yang mengancam jiwa. Wah, ini kayaknya bisa jadi langkah pertama yang melegakan banget ya. Minimal bisa ngurangin sedikit intensitas takutnya itu sendiri. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Pernah nggak Anda sadar pola munculnya sensasi parno, panik, atau pusing ini justru pas lagi ngerasa tertekan banget, atau cemas banget? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kalau akarnya aja begitu terkait sama pikiran, stres, sistem saraf, terus gimana dong pendekatan penyembuhannya menurut perspektif Gilang Satria Terapi ini? Apa cukup minum obat asam lambung aja? Nah, ini dia poin krusialnya. Menurut perspektif ini ya, ngandelin obat penekan asam lambung aja kayak antasida atau obat resep golongan PPI, proton pump inhibitor, itu seringkali nggak cukup buat sembuh jangka panjang. Obat memang bisa bantu banget buat ngurangin gejala fisik yang nyiksa itu ya, kayak heartburn atau perih, ngasih kelegaan sementara. Iya, biar nggak sakit dulu gitu ya. Betul. Tapi kalau akar masalahnya itu sistem saraf yang lagi korslet karena stres menahun, atau ada beban emosi yang masih kesimpan, nah obat itu ibaratnya cuma nutupin gejalanya aja. Begitu obatnya di stop, atau bahkan pas masih minum obat tapi stresnya lagi tinggi, ya gejalanya gampang banget balik lagi. Jadi obat itu kayak ngecilin suara alarm kebakaran, tapi apinya sendiri belum tentu padam ya? Nah, analogi yang pas banget itu. Pendekatan yang dijelasin sumber ini lebih fokus ke mademin apinya, yaitu menenangkan dan menyeimbangkan lagi sistem saraf, plus ngelepasin akar ketegangan emosionalnya. Ada beberapa pilar utama di dalam pendekatannya. Pilar pertama itu edukasi dan pemahaman. Ini dianggap fondasi banget. Jadi ngasih pemahaman yang benar ke Anda bahwa gejala fisik yang dirasain, meskipun nakutin ya, kayak dada deg-degan kenceng, sesak napas, keliengan, itu seringkali cuma akibat dari respons cemas dan stres tubuh. Dan bukan pertanda kondisi fisik bahaya dalam jangka pendek. Memahami hubungan pikiran tubuh ini secara mendalam, itu udah bisa banget ngurangin rasa takut ke gejalanya itu sendiri. Oh ya? Iya. Pas rasa takutnya berkurang, intensitas gejalanya seringkali ikut turun. Lingkaran setan tadi mulai bisa keputus. Wah, jadi pengetahuan itu sendiri udah ada efek terapinya ya? Ngerti musuh bisa ngurangin kekuatannya. Keren. Tepat. Nah, pilar kedua, relaksasi sistem saraf, kalibrasi ulang. Ini intinya secara aktif ngajarin tubuh buat pindah dari mode lawan atau lari yang dominan tadi, balik lagi ke mode istirahat dan cerna, rest and digest. Di mode ini, sistem saraf parasimpatik ini, sistem rem tubuh kita bisa kerja optimal. Sumber ini nyebutin beberapa teknik praktis nih. Yang pertama, latihan pernafasan diafragma. Ini bukan cuma tarik napas biasa loh ya, tapi teknik napas dalam dan pelan pakai otot perut diafragma. Oh, yang perutnya kembang kempis itu ya? Iya betul. Pas tarik napas, perut kembung. Pas buang napas, perut kempes. Nah, napas kayak gini tuh udah terbukti secara ilmiah bisa nenangin saraf vagus. Itu saraf kunci di sistem parasimpatik yang ngatur detak jantung, pencernaan, sama respons rileks tubuh. Terus yang kedua, relaksasi otot progresif. Ini teknik buat ngelatih kesadaran kita sama ketegangan otot. Caranya, sengaja ngencengin, terus ngelemesin kelompok otot tertentu gantian. Tujuannya apa tuh? Biar Anda bisa ngenalin di mana aja sih otot Anda sering tegang tanpa sadar, terutama di perut, dada, bahu, leher. Terus secara aktif belajar buat ngelemesinnya. Oke, jadi ini kayak ngambil alih kendali sadar atas respons rileks tubuh kita ya? Nggak pasrah aja sama tegangnya. Betul sekali. Lanjut. Pilar ketiga adalah melepaskan emosi terpendam. Nah, ini nyentuh lapisan yang mungkin lebih dalam lagi. Seringkali kan di balik tegang fisik sama cemas kronis itu, ada emosi-emosi yang belum beres atau nggak terungkap. Kayak takut yang mendalam, kecewa, marah yang dipendam, atau sedih. Pendekatan ini ngedorong Anda buat mulai berani ngakuin, ngerasain, sama memproses emosi-emosi ini secara sehat. Caranya gimana tuh prosesnya? Sumber ini nyebutin cara kayak journaling, ya, nulis bebas gitu buat nuangin isi hati. Atau pakai afirmasi positif buat ngebangun ulang pola pikir. Atau mungkin ada teknik pelepasan emosi spesifik lainnya. Intinya sih, ngebersihin beban emosional yang selama ini mungkin ngebebani sistem saraf Anda. Ngeluarin duri dalam daging emosional gitu ya, biar nggak terus bikin radang fisik sama mental. Oke. Pilar terakhir? Pilar keempat adalah mindfulness atau kesadaran penuh.
Ini latihan mental ya, buat hadir sepenuhnya di momen sekarang. Nggak keseret penyesalan masa lalu atau cemas soal masa depan. Bagian penting dari mindfulness di konteks ini adalah belajar ngamatin sensasi tubuh, termasuk sensasi nggak nyaman dari GERD atau cemas itu dengan sikap menerima dan tanpa ngejudge. Maksudnya gimana tuh tanpa ngejudge? Jadi, misalnya pas ngerasain sensasi panas di dada nih, alih-alih langsung panik, Anda belajar ngamatin aja. Oke, ada sensasi panas di dada saat ini. Terima sensasi itu sebagai sinyal dari tubuh, bukan sebagai musuh yang harus diperangi. Sikap kayak gini bisa ngubah respons emosional kita ke sensasi itu dan seringkali malah ngurangin intensitasnya. Wah, oke, kalau kita rangkum semua ini nih, apa artinya buat Anda yang mungkin lagi berjuang sama GERD dan kecemasan? Jadi, pendekatan ini intinya ngajak Anda buat lihat diri Anda utuh ya. Nggak cuma fokus ke lambung yang sakit, tapi keseluruhan sistem. Pikiran, emosi, saraf, tubuh Anda yang saling nyambung itu, yang mungkin lagi butuh disimbangin ulang. Jadi, ya kesimpulan gede dari penelusuran kita berdasarkan materi Gilang Satria Terapi ini, GERD atau asam lambung, kalau dilihat dari kacamata ini, bisa jadi bukan sekedar gangguan pencernaan biasa. Bisa jadi dia semacam utusan penting dari tubuh Anda, yang ngasih sinyal kalau pikiran sama sistem saraf Anda lagi nggak seimbang. Mungkin karena tekanan hidup, cemas, atau beban yang masih lama. Dan ini butuh perhatian lebih. Penyembuhan yang holistik menurut pandangan ini, yang nggak cukup cuma nargetin lambung aja, tapi perlu ngelibatin pemulihan keseimbangan seluruh sistem Anda. Tepat sekali, dan yang paling menarik, sekaligus memberdayakannya, menurut saya, dari perspektif ini tuh penekanannya pada peran aktif Anda sendiri, bahwa dengan belajar nenangin pikiran, lewat pemahaman yang benar, latihan relaksasi, berani ngelola emosi, terus ngelatih kesadaran, mindfulness, maka tubuh Anda, termasuk fungsi pencernaan sama lambung, itu punya potensi gede banget buat secara alami balik lagi ke kondisi yang lebih seimbang. Jadi kayak kendalinya balik lagi ke kita ya. Iya, seolah-olah gitu. Kendali itu dikembaliin lagi ke Anda lewat kapasitas Anda buat ngelola respon stres dan pola pikir Anda sendiri. Fokusnya jadi geser kan, dari sekedar merangin gejala, jadi nyiptain kondisi internal yang kondusif buat penyembuhan. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Selain mungkin Anda jadi tertarik ya nyoba salah satu teknik relaksasi simple tadi, kayak napas perut, atau sekedar nyadarin aja tegang di bawah Anda sekarang, coba deh luangin waktu bentar buat jujur sama diri sendiri. Ada nggak sih satu sumber stres gede yang rasanya kok ngehantuin terus belakangan ini? Atau satu pola pikir negatif misalnya, selalu ngerasa kurang baik atau selalu khawatir berlebihan yang kayaknya kok ngulang terus, sesuatu yang mungkin tanpa Anda sadar ikut nyumbang ke rasa nggak nyaman fisik yang sering Anda alami. Dan kalau Anda nemuin itu, langkah paling kecil apa sekecil apapun itu yang kira-kira bisa Anda mulai lakuin minggu ini buat mulai ngadepinnya. Atau minimal ngurangin sedikit bebannya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ini bisa ngasih percikan pemahaman baru ya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.